Hubungan sebenarnya, bab 769. Hubungan mereka berdua, fakta sebenarnya Vanessa menjadi tunangan Miguel. Dia bisa menjaga Vanessa dari keluarga yang memanfaatkannya, sambil menunggu ada lelaki yang tulus mencintainya menjemput dia. Tapi di saat di perlindungan Miguel, status ini juga bisa mendatangkan dia terhadap bahaya. Sekarang ada dua pihak yang menentang kekuasaan Miguel, tapi mereka membuat Miguel menjadi tidak bisa apa-apa. Tentu saja ini menjadi tujuan kedua mereka. Dan bisa dibilang saat Miguel membantu Vanessa dari bahaya, Miguel tahu keadaan itu dan melakukan itu karena dia sendiri punya kemampuan untuk menjaga Vanessa. Jika Orilla di posisi ini, hatinya akan mengalami perubahan yang drastis. Dia akan lebih khawatir dan tidak bisa memastikan Orilla sepenuhnya aman. Karena tidak bisa memastikan Orilla sepenuhnya aman, jadi Miguel mengira tidak menggunakan identitas aslinya untuk mengenal Orilla, agar dia tetap menjaga dia. Fakta ini dulu Vanessa sudah tahu, tapi beberapa hari ini dia melihat Miguel tidak bisa bebas dengan gadis yang dia suka. Mengabaikan hal itu, hanya memikirkan hubungan sendiri, malah membuat mereka tidak bisa bersama. Karena dia juga pernah mencintai satu orang, dia juga pernah merasakan rasa sakit karena tidak bisa bersama orang yang dicintainya. Jadi Vanessa paham itu. Miguel berkata, "Vanessa, sekarang banyak yang melihat kita. Jika kita salah langkah, sesuatu yang dulu kita kerjakan menjadi percuma. Kamu paham itu?" Vanessa menganggukkan kepala, menghirup napasnya dengan berat dan berkata, "Aku paham. Selanjutnya aku akan terus berakting sebagai tunangan Tuan Presiden. Tidak akan membiarkan orang lain tahu ini." "Baiklah, lakukan hal ini saja." Miguel berjalan ke sisinya dan membantunya berdiri. "Waktu tidaklah banyak. Kamu cepat pulang, jangan membuat orang khawatir," kata Miguel. "Baiklah." Vanessa pun menganggukkan kepala. Tiba-tiba terpikirkan sesuatu dengan terburu-buru memegang tangannya. "Miguel, hal ini aku sudah bicara dengan orang lain." "Siapa itu?" Mendengar hal ini, Miguel terkejut. "Sebastian. Dia dulu menyuruh orang untuk mencari tahu tentang hubungan kita. Aku pikir membiarkan mereka tahu hal itu akan membuat keluarga Orilla tenang. Jadi aku mencarinya dan memberitahunya." Vanessa memberitahu semua yang dia katakan terhadap Sebastian. "Sebastian?" Miguel menyebut nama ini beberapa kali. Semua tentang Sebastian, Miguel tahu semua itu. Dia itu adalah seorang anak yatim piatu yang diadopsi oleh keluarga Tanjaya. Beberapa tahun di keluarga Tanjaya, Sebastian berperan sebagai anak yang sangat memenuhi standar, sangat berbakti kepada orang tua, sering menjaga adik-adiknya. "Dia ada masalah apa?" Vanessa bertanya dengan khawatir. "Sangat susah dijelaskan. Selanjutnya, jangan beritahu dia tentang masalah ini." Menurut pemahaman Miguel terhadap Sebastian, orang itu adalah orang yang diadopsi oleh keluarga Tanjaya. Dia sangat setia terhadap keluarga Tanjaya, menjaga Orilla. Tapi Sebastian tidak perlu untuk menjaga rahasia. "Aku cari dia dan berbicara dengannya," kata Vanessa terburu-buru. "Kamu tidak perlu mencari dia lagi dan tidak perlu melakukan apapun. Kamu cukup hanya berperan sebagai tunanganku saja, itu sudah cukup. Sekarang kamu tidak perlu memikirkan hal yang lain. Kamu pulang ke rumah dulu." Miguel dengan bersandar berkata. "Baiklah." Vanessa menganggukkan kepala dan pergi. Setelah berjalan 2 langkah, dia membalikkan kepala. Dia menggosokkan bibirnya dan bertanya, "Miguel, kamu tahu dia baik-baik saja kan?"
Dia. Ini mereka tidak tahu siapa dia. Mendengar dia bertanya tentang dia, ekspresi Miguel tiba-tiba berubah dan menggelengkan kepala. Tidak tahu. Setahun setelah kejadian itu, orang itu hilang. Setelah setahun lebih, dia tidak tahu apakah dia masih hidup di dunia ini atau tidak. Apa aku masih bisa menunggu dia? Mata Vanessa memerah saat bertanya. Dia tidak ingin bertanya, tapi dia tidak tahan lagi. Saat terpikirkan, mungkin dia tidak ada di dunia ini lagi. Dia langsung tidak nafsu makan, tidak bisa tidur. Seluruh badan Vanessa pun akan runtuh. Vanessa menunggunya sangat lama, tapi tidak mendapat info darinya. Jika tidak dapat bertemu dengannya, mungkin dia tidak bisa menerima itu. Jika dia masih hidup, dia pasti akan mencarimu, kata Miguel. Tidak tahu bagaimana menenangkan hati seorang wanita, hanya bisa bicara jujur. Jika orang itu masih hidup, pasti akan mencari Vanessa. Tapi lelaki itu sudah setahun lebih tidak ada kabar. Jadi itu menunjukkan bahwa... Vanessa menggelengkan kepala, tidak berani memikirkan hal yang tidak-tidak. Dia hanya percaya pada Miguel, percaya bahwa dia masih hidup, percaya bahwa suatu saat dia akan kembali ke sisinya. Dia pergi lagi, tapi karena tubuh sedang tidak sehat, dia berjalan dengan tidak seimbang. Hampir saja Vanessa jatuh ke bawah. Untungnya Miguel refleks sangat cepat, langsung menarik dan memeluknya. "Kamu kenapa?" "Aku tidak apa-apa." Vanessa menggelengkan kepala, ingin berdiri, tapi tubuhnya sangat lemas, tidak ada tenaga. Dia hanya bisa bersandar di dada Miguel, memberinya sedikit kekuatan untuk bangun. Vanessa tidak ingin dirinya sangat lemah, tapi saat dia memikirkannya, dia tidak bisa mengendalikan perasaannya sendiri. "Kamu jangan bergerak lagi. Aku antar kamu pulang." Melihat Vanessa bersedih, Miguel tidak bisa menerima itu. "Tidak perlu. Aku bisa pulang sendiri. Jangan menunda urusanmu." Miguel menjaga dia terus. Vanessa tidak ingin merepotkannya. Sama sekali tidak ingin. "Kamu seperti ini, bagaimana bisa aku membiarkanmu pergi sendirian?" Miguel berkata dengan sederhana, memegang tangannya dan membawanya pergi. Keluarga Sentul adalah keluarga aristokrat paling terkenal di negara itu. Kedudukan keluarga Sentul bahkan melebihi kedudukan keluarga Perguso. Bahkan jika keluarga mereka tidak memiliki siapapun untuk melayani di departemen pusat, tapi pengaruh dalam masyarakat tidaklah berkurang. Khususnya kakek Vanessa Sentul yang bernama Darmawan Sentul. Dia adalah pendiri negara A pada masa awal berdirinya negara. Kadang-kadang perkataannya bisa mengarahkan opini publik. Miguel mampu menyingkirkan rintangan dan naik posisi menjadi pemimpin tertinggi negara A. Di mata banyak orang, itu tidak dapat dipisahkan dari kata-kata yang dikatakan Darmawan di depan media beberapa hari yang lalu. Kata-kata yang dikatakan kakek Darmawan tidak lain adalah untuk merawat cucunya dan berharap mereka akan hidup bersama di masa depan. Kakek Darmawan berkata, Miguel dan Vanessa sudah dipastikan resmi berhubungan. Kekuatan Miguel tidak dapat dipungkiri lagi. Sekarang ditambah dengan keluarga Sentul, mereka yang berayun dengan cepat berdiri di sisinya dan mengurangi beberapa perlawanan. Sekitar setengah jam perjalanan, Presiden Miguel pergi ke rumah keluarga Sentul. Dia turun dari mobil terlebih dahulu, membuka pintu dan mengangkat Vanessa untuk membantu Vanessa turun dari mobil dan memandanginya serta memeluknya, lalu berkata, "Pergilah mandi, istirahatlah.
Jangan memikirkan apa-apa dan tunggu dia kembali mencarimu." "Baiklah," Vanessa mengangguk. "Kamu juga harus istirahat lebih awal. Lebih penting untuk menjaga tubuhmu dan jangan sampai kelelahan." "Ya, waktunya sudah bukan pagi lagi. Kembalilah segera." Miguel memeluknya lagi baru melepaskannya. Vanessa melangkah dan Miguel menatapnya. Dia juga menunggu sampai Vanessa dengan aman memasuki rumah sebelum meninggalkan mobil. Di mata orang lain, pemandangan ini akan merasa bahwa kalian cemburu padanya. Tetapi mereka tidak tahu bahwa ini sengaja mereka lakukan untuk diperlihatkan kepada orang lain.